Bab 3235. Bukan klan iblis melainkan Tuan Besar Pola Bintang. Dalam tempat tinggal mereka, Hill dan Xie melihat Tian Li yang baru saja pulang dengan ekspresi wajah ketakutan, sontak mengerutkan kening. Anak ini selalu berekspresi seperti bertemu hantu sejak kejadian kemarin. Seharusnya sudah semua, sepertinya tidak ada yang kurang, kata Tian Li dengan suara kecil. Apa yang kamu maksud seharusnya? Tian Li, apa yang terjadi denganmu? Jangan bilang kamu baru saja melakukan perbuatan yang merugikan teman seiman Qin. Melihat Tian Li bersikap was-was dan ketakutan, Hill dan Xie pun merasa kesal, alhasil berteriak keras padanya. Tidak ada, kakek ketiga, aku sungguh tidak melakukannya. Seolah ekor terinjak, Tian Li segera melambaikan tangan dengan kaget. Saat ini rambutnya berantakan, bola mata penuh urat darah, suasana hati pun tidak menentu. Masa-masa ini sungguh menjadi penderitaan besar baginya. Kata-kata Tuan Besar Pola Bintang yang dia temui sebelumnya, masih terus terngiang di dalam kepala. Begitu Istana Bintang tahu bahwa Erik Qin adalah utusan klan iblis, mereka semua pasti akan mati. Selama ini dia memang berkali-kali ingin pergi ke Istana Bintang untuk menjelaskan semua itu. Namun pada akhirnya teringat sikap Hill dan Xie yang keras, serta kekuatan menakutkan dari Erik Qin, dia selalu mengurungkan niat itu. Baguslah jika kamu tidak sembarang bicara, aku beritahu kamu, teman seiman Qin sungguh bukan bagian dari klan iblis. Hill dan Xie baru saja berencana menjelaskan pada Tian Li, namun mendadak terdengar suara langkah kaki, terlihat beberapa orang berjalan masuk. Dan orang-orang itu pun mengenakan jubah panjang Tuan Besar Pola Bintang, yang menjadi pemimpin adalah Mak Chen. Melihat begitu banyak Tuan Besar Pola Bintang mendatangi mereka, kepala Tian Li terasa berdengung. Gawat, para Tuan Besar Pola Bintang sudah datang, aku pasti akan mati, kata Tian Li dalam hati. Wajahnya seketika menjadi pucat, sekujur tubuh gemetaran, kedua kakinya terasa lemas, seketika jatuh ke lantai. Tanpa perlu ditanyakan lagi, para Tuan Besar Pola Bintang pasti sudah mengetahui rahasia identitas Erik Qin, mereka pasti datang untuk membunuh Erik Qin. Dan dirinya yang melindungi seorang klan iblis, pada akhirnya pun akan berujung mengenaskan. Dia masih begitu muda, tetapi malah harus mati gara-gara Erik Qin. Jika tahu sejak awal, dia pasti langsung melaporkan Erik Qin, agar nyawa mereka masih dapat diselamatkan. Sudah kutahu dari awal, kakek ketiga, kakek sungguh mencelakaiku, sudah aku katakan Erik Qin pasti berasal dari klan iblis, tetapi kakek masih saja tidak percaya. Wahai para tuan besar, sekarang aku sudah mengakui identitas orang itu, apakah aku bisa diampuni? Melihat Mak Chen dan lainnya semakin mendekat, Tian Li pun menangis sambil memohon agar diampuni. Lagi pula situasi sudah seperti ini, apapun yang dilakukan pasti akan mati, dia pun tidak perlu menutupi apapun lagi. Anak sial, apa yang sedang kamu bicarakan? Di samping, mendengar Tian Li menangis seperti itu, Hill dan Xie pun memukuli kepalanya dengan kesal. Kakek ketiga, kita sudah akan mati, untuk apa kakek masih berpura-pura, cepat berlutut dan bersujud bersamaku, teriak Tian Li dalam tangisan. Di saat Tian Li sedang sembarang teriak, Mak Chen pun mendekat bersama kelompoknya. Teman seiman Xie, ini juniormu. Ada apa dengannya? Kata Mak Chen dengan penuh perhatian. Klan iblis apanya? Mengakui apanya? Apa yang dikatakan anak itu? Anak ini baru bertemu seorang Tuan Besar Pola Bintang tadi malam, dan telah ditakut-takuti olehnya, kata Hill dan Xie sambil tersenyum tak berdaya. Anak bodoh,
jangan sembarang bicara, cepat beri hormat pada Ketua Chen dari Istana Bintang. Kalian datang bukan untuk menangkapku, kata Tianli dengan kepala pusing dan badan kehilangan keseimbangan. Apa yang terjadi? Sepertinya kakek ketiga tidak memiliki hubungan apapun dengan Tuan Istana Bintang, dan Mak Chen juga memiliki kultivasi lebih tinggi dari dia, tetapi malah memanggilnya teman seiman, terdengar begitu akrab. Teman seiman Xie, apakah Tuan Besar Pola Bintang Qin ada di dalam? Dia di dalam, ayo kita masuk. Melihat Mak Chen dan Hildan Xie berjalan ke dalam, Tianli semakin tercengang. Tuan Besar Pola Bintang Qin. Menyadari kenyataan Eric Qin bukan seorang klan iblis, juga telah lolos dalam ujian Tuan Besar Pola Bintang, dan menjadi seorang Tuan Besar Pola Bintang, serta identitas dan kedudukannya yang membuat Mak Chen begitu sungkan. Astaga! Apa yang telah aku pikirkan selama ini? Bagai tersambar petir, Tianli menepuk kepala sendiri, merasa dirinya lah yang terlalu sembarangan. Dan kini dia mulai merasa takut. Untung saja dirinya tidak jadi mendatangi Istana Bintang dan sembarang lapor, jika tidak, dia sungguh akan terlibat masalah dengan seorang Tuan Besar Pola Bintang yang sangat hebat. Tuan Besar Pola Bintang Qin, ini adalah jubah dan token milikmu. Saat bertemu Eric Qin, Mak Chen pun tersenyum sambil menyerahkan pakaian dan token yang dibuat secara buru-buru kepada Eric Qin. Barang seperti ini bisa aku ambil sendiri ke sana, sungguh merepotkan Ketua Chen mengantarnya kemari. Setelah menerima pemberian itu, Eric Qin pun menyampaikan terima kasih. Karena sudah memutuskan akan mencari ilmu tiada dua di dalam Istana Bintang, token dan jubah yang diberikan itu mungkin akan sangat berguna. Dan sebagai pakaian khas dalam Istana Bintang, kualitas jubah itu sangat lembut, melihatnya saja sudah tahu pasti terbuat dari benang spiritual terpilih. Lagi pula tidak sedang sibuk, makanya sekalian kemari, kata Mak Chen sambil tersenyum dengan ramah. Dan aku juga ingin menyampaikan maaf pada teman seiman Qin. Sebelumnya aku tidak menjaga dengan ketat, hingga membiarkan Tuan Besar Pola Bintang lainnya sembarang bicara dan merusak peraturan yang berlaku. Aku sudah mengutus Anggacu untuk pergi menjaga formasi. Di dalam sebuah sekte maupun perkumpulan, tugas menjaga formasi adalah tugas yang paling menguras energi namun tetap dipandang rendah. Seharian hanya berhadapan dengan formasi, dan tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Hari-hari Anggacu setelah ini pasti akan sangat menyedihkan. Sebenarnya tanpa Ketua Chen datang pun aku akan mendatangi Istana Bintang, ada beberapa buku salinan yang akan aku ambil, kata Eric Qin. Setelah menghitung-hitung, waktu yang dijanjikan dengan kultivator itu sudah akan tiba. Lagi pula aku juga akan kembali ke sana, Tuan Besar Pola Bintang Qin, bagaimana jika kita berangkat sama-sama? Kata Mak Chen sambil tersenyum. Eric Qin tidak mengiyakan namun tidak menolak, keduanya pun berjalan keluar kamar, kereta kuda Mak Chen sudah menunggu di luar. Meskipun Istana Bintang memiliki kedudukan sangat tinggi, namun para Tuan Besar Pola Bintang tetap saja memperhatikan sikap mereka dengan tidak sembarang terbang dalam wilayah kota. Setelah masuk ke dalam kereta kuda, Mak Chen berinisiatif bertanya, "Buku apa yang ingin Tuan Besar Pola Bintang Qin cari? Siapa tahu aku bisa bantu." Sebenarnya, memang ada beberapa hal yang ingin ditanyakan pada Ketua Chen. Eric Qin berpikir sejenak, dalam masalah ini, kemungkinan besar Mak Chen dapat memberi bantuan. Aku sedang mencari beberapa buku kitab, tetapi tidak aku temukan di ruang penyimpanan buku, entah Istana Bintang lain atau aliran lain menyimpan lebih banyak buku atau tidak. Meski sudah menyalin banyak buku, namun sekalipun menemukan suatu informasi di dalamnya, sangat tidak mungkin langsung mengacu pada teknik yang dia cari.
Setelah ini tentu Erik Kin masih harus mencari dan menemukan teknik itu. Jika buku dan teknik yang ingin teman seiman cari sangat luas, rasanya memang sedikit lebih sulit, kata Mak Chen sembari berpikir keras. Tetapi terkecuali daerah lain, daerah Qingzhou, yaitu pusat dari istana bintang kita, serta keluarga Li seharusnya memiliki banyak koleksi buku kitab. Apakah yang dimaksud istana bintang di kota Yongqing? Kata Erik Kin sambil berpikir keras. Dalam daerah Qingzhou, ada sebuah kota terbesar yang bernama kota Yongqing. Istana bintang pusat di Qingzhou tepat berada di kota itu. Benar sekali, dan kampung halaman keluarga Li juga berada di Yongqing. Kota Yongqing puluhan kali lebih besar dari kota kecil ini, dan terkenal dengan kemewahannya yang memukau. Ada banyak sekali master di sana, berbagai jenis kekuatan dan benda-benda peninggalan berkumpul di sana. Oleh karena itu, teknik dan buku kitab yang dimiliki tempat itu pun terbanyak di antara semua kota, kata Mak Chen lebih lanjut. Erik Kin menganggukkan kepala. Tempat berkumpulnya para kultivator memiliki sumber daya paling banyak, begitu pula dengan buku-buku kitab yang dimiliki. Bersambung.